Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkanlah saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Halimah Pakaubun, NIM X952508055405. Mapel Ekonomi, asal LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, asal institusi SMP Al-Hilal K Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 7 di SMP Al-Hilal K Kecil dengan materi pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ketua kelas mana? Ketua kelas pimpin doa ya. Semua duduk yang rapi. Teman-teman sudah siap? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabar baik anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berapa orang yang tidak masuk ketua kelas? 1. Serangan 1. Oke, terima kasih. Oke, ketemu speaking dulu ya. Iya, Bu. Semua berdiri biar semangat. Oke, berdiri semuanya. Oke, siapa yang mau pimpin? Oke, Nahda, silakan maju ke depan. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Yes. Oke, silakan duduk. Oke, di kelas ini kita sudah membuat kesepakatan ya. Yang pertama kesepakatan yang kita buat sama-sama tuh yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Angkat tangan sebelum berbicara. Terus dengarkan saat guru atau teman berbicara. Tidak mengejek atau membuli teman. Buang sampah pada tempatnya. Terus tidak main HP saat belajar kecuali dibolehkan oleh guru. Yang berikut apa? Kerjakan tugas dengan rajin dan tepat waktu. Bersikap jujur dan berani minta maaf kalau ada salah. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang hari ini Ibu Guru akan sampaikan.
Tujuan pembelajaran yang Ibu Guru bawakan hari ini adalah murid mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Oke, Ibu Guru akan tanya ya. Apa bedanya antara ingin dan tahu? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya antara ingin dan butuh? Siapa? Oh ya, oke, silakan. Ingin adalah sesuatu yang bikin senang, tapi tidak wajib punya. Contoh, beli mainan baru. Butuh adalah sesuatu yang penting dan harus ada supaya kita sehat dan aman. Contoh, minum air kalau haus. Oke, tepuk tangan. Berikut ada lagi? Oke, silakan. Bedanya ingin dan butuh yaitu ingin adalah sesuatu yang kita suka tapi tidak harus ada, seperti mainan atau nonton kartun. Sedangkan butuh adalah sesuatu yang harus kita punya supaya kita bisa hidup, seperti makanan, minuman, tidur, dan baju. Oke, pertanyaannya berikut. Apakah kalian bisa hidup tanpa makan, pakaian, atau tempat tinggal? Mengapa? Oke, silakan. Bisa karena makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Tidak bisa karena tubuh kita butuh makanan, perlindungan dari cuaca dan tempat yang aman untuk tinggal. Oke, tepuk tangan untuk semuanya yang menjawab. Oke, kalian Ibu akan putarkan video ya. Iya, Bu. Nanti diperhatikan videonya ya. Semua perhatikan ke depan. Perhatikan data berikut. Makan bahan-bahan yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi kebutuhan protein. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan protein yang harus diperlukan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang lebih ketat. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi. Oke, semua perhatikan ya. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah Tadi kok pertanyaan soal itu di mana? apabila tidak dipenuhi, Pertanyaan yang soal. contohnya makan, pakaian, dan perumahan. Oke, perhatikan ya.
setelah kemudian meringankan semuanya hari ini tidak dalam Tadi yang itu. harus disesuaikan kondisi keuangan masing-masing orang. Contoh, mobil, villa, hotel, negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya olahraga, kesehatan, dan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan jiwa manusia. Contohnya kasih, agama, ini sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat kita dan tidak dapat ditunda. Contohnya makan yang kelaparan, obat yang sakit. Kebutuhan yang adalah kebutuhan manusia yang kebutuhannya dapat dilakukan asuransi, kebutuhan yaitu yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama Oke, sudah tadi nonton videonya? Oke, kalian tadi sudah nonton video, aku akan menanyakan ya. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Karena manusia perlu hal-hal penting untuk hidup sehat dan nyaman, seperti makan dan tempat tinggal. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada yang bisa? 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Oke, tepuk tangan. Oke, perhatikan di papan ya. Aktivitas memenuhi kebutuhan. 1. Pengertian kebutuhan. 2. Jenis-jenis kebutuhan. Pengertian kebutuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebutuhan berasal dari kata butuh yang artinya diperlukan atau dibutuhkan. Kebutuhan adalah semua hal penting yang diperlukan, harus dimiliki atau dilakukan oleh manusia supaya bisa hidup baik dan sehat, bahagia.
Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh kita bisa menjadi sakit. Kita bisa sedih dan hidup tidak nyaman. Jadi kebutuhan harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dengan baik setiap hari. Oke. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, rekreasi, dan lain-lain. 2. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan pokok atau utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Contoh, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, televisi, kipas angin, lemari, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang bersifat pelengkap dan menunjukkan status sosial. Contoh, mobil mewah, perhiasan, rumah, villa. Oke? Yang berikut, B. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhannya harus segera dipenuhi pada saat itu juga agar tidak menimbulkan masalah. Contoh, obat pada saat sakit, makan ketika kita lapar, dan lain-lain. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam jiwa jika tidak dipenuhi. Contoh, masyarakat yang terkena musibah banjir bandang yang membutuhkan pertolongan berupa makanan siap makan dan pakaian bersih saat itu juga. Yang berikut, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dipersiapkan untuk waktu yang akan datang. Contoh, tabungan, asuransi, pendidikan anak, dan lain-lain. C. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh fisik manusia. Contoh, makanan, olahraga, istirahat, dan lain-lain. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan batin atau jiwa manusia. Contoh, ibadah, rekreasi, baca buku, dan lain-lain. Yang berikut D. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. 1. Kebutuhan individu. 2. Kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang. 3. Dan contohnya seperti berikut ya. Sepatu sekolah, buku pelajaran, motor pribadi, dan lain-lain. Kelompok kebutuhan atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok atau masyarakat umum. Contoh, jalan raya, jembatan umum, dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Kamu bisa memilih 3 hal yang kamu buruk untuk hidup. Kamu pilih apa saja? Ada? Oke, silakan. Bersih untuk minum dan menjaga kebersihan. Tempat tinggal agar terlindungi dari panas dan hujan yang berbahaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, kita akan membagi kelompok ya. Masing-masing ibu guru akan membagi ke kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, ibu guru nanti akan membagikan LKPD ke anak-anak ya.
Oke, perhatikan sebelum kalian mengerjakan LKPD, petunjuk ya, perhatikan penjelasan gurumu tentang bagaimana cara melakukan LKPD. Yang kedua, pilih nama kelompok sesuai dengan kalian suka. Terserah saja tulis nama kelompoknya. Lalu ingat pesertanya semua anggota yang ada di setiap kelompok. Dalam mengerjakan LKPD mengutamakan kerja sama. Lalu jika mengalami kesulitan dalam melakukan LKPD-nya tuh nanti tanyakan ke ibu guru ya. Yang terakhir silakan kerja. Ibu guru akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya. Dikerjakan dengan kerjasama ya, tidak ada yang saling mengharapkan teman satu saja yang kerja. Semuanya harus kerjasama. Oke, silakan dibaca LKM-nya. Silakan dibaca LKM-nya. Untuk kelompok 1 ada 2 pertanyaan itu ya. Kalau kelompok 2 1 pertanyaan berupa studi kasus, dan kelompok 3 juga begitu. Pertanyaannya 1 pertanyaan dalam bentuk studi kasus. Silakan kerja. Sudah? Ada yang kalian mengerti? Mana? Ya, ini kerja, yang ini kalian kerja yang nomor 4. Jadi, sudah kerja tuh? Nah, ini yang kalian baca. Nanti kerja sama ya, baca lalu kalian bekerja sama. Tidak boleh satu yang kerja. Buka soalnya ya, soal nomor 3 tuh kalian kerja ya. Kalian kerja, usahakan kerja sama ya. Ya. Iya. Kalau itu buku mata pelajaran. Iya. Kalau ini televisi ya. Ini apa, orang sedang apa? Olahraga. Kalau ini apa? Ada yang ini. Yang apa nih? Kalau orang biasanya minum obat apa? Orang sakit. Tah? Iya. Ini ya. Ini ya. Nanti ini yang dijawab ya. Ya. Ya.
Udah? Waktunya berjalan ya. Kalau ada yang sudah, silakan presentasi ke depan. Ini orang sakit ya. Iya. Iya, kamu minum obat tak? Iya. Halo, ada yang sudah? Silakan maju ke depan. Oke, kalau yang sudah silakan. Kelompok 1 sudah? Iya. Itu tidak. Oke, silakan kelompok 1 bawa ke depan. Iya. Iya. Silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 membacakan hasil kerja kami. Tulislah kebutuhan dengan bahasa sendiri. Kebutuhan adalah hal penting yang harus kita punya supaya bisa hidup setiap hari. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Perhatikan setiap gambar yang memiliki kebutuhan adanya yang masih kita gunakan adalah panah, bukunya benar. Banjir adalah kebutuhan mendasar. Perhiasan adalah kebutuhan tersier. Jembatan adalah kebutuhan kelompok. Buku tabungan adalah kebutuhan masa mendatang. Buku mata pelajaran adalah kebutuhan untuk. Televisi adalah kebutuhan sekunder. Olahraga adalah kebutuhan jasmani. Pakaian adalah kebutuhan primer. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Sakit adalah kebutuhan sehat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Sudah paham? Sudah. Udah, oke. Mereka sudah paham. Oke, pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan di sekolah? Dengan membawa alat tulis, makanan, bekal, memakai seragam dan belajar dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu, kasih semangat yang baik. Oke, kelompok 2 sudah? Oke, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Primer, makanan pokok dan air bersih, biaya berobat, uang sekolah, pakaian seragam sekolah. Sekunder, listrik dan internet, cicilan motor, pajak kendaraan. Tersier, hiburan keluarga, langganan streaming, perawatan taman. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Sekarang, makanan, obat, sekolah, masa mendatang, pajak kendaraan, liburan, cicilan. 3. Kebutuhan berdasarkan sifat. Jasmani, makanan, obat, pakaian. Rohani, liburan, layanan streaming, perawatan taman. Apakah ada pertanyaan pada kelompok lain? Ada? Bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan sekolah? Baca saja. Apa yang kalian tahu? Baik. Silakan menjawab. Tentunya makanan pokok dan air bersih untuk kesehatan dan kelangsungan hidup. Biaya berobat untuk menyembuhkan penyakit secara fisik. Pakaian seragam sekolah untuk amat untuk melindungi tubuh dan berpakaian layak. Cicilan motor agar bisa bepergian. Apakah kebutuhan ini berhubungan dengan tubuh kita? Ya, berhubungan langsung dengan tubuh kita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada mungkin yang mau tanya lagi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami kepada kelompok. Saya persilakan. Soal bagaimana jenis-jenis kebutuhan seseorang berbeda-beda antara kota dan pedesaan, serta jelaskan dengan alasan sosial, ekonomi, dan budaya. 1. Aspek sosial kota. 1. Masyarakat kota cenderung memiliki gaya hidup lebih tidak sederhana dan sesuai zaman sekarang. 2. Kebutuhan sosial lebih tinggi, misalnya kebutuhan akan komunikasi cepat, telepon, internet cepat, tempat hiburan dan gaya hidup, nongkrong di kafe, bioskop. 3. Pendidikan dan informasi menjadi kebutuhan penting karena tuntutan sosial untuk mengikuti zaman dan bersaing. Desa. 1. Kehidupan sosial lebih sederhana dan erat dengan komunikasi. 2. Kebutuhan lebih banyak berpusat pada interaksi antara warga dan kegiatan gotong royong. 3. Teknologi dan informasi belum menjadi kebutuhan yang utama bagi sebagian masyarakat desa. 2. Aspek ekonomi kota. 1. Pendapatan dan biaya hidup lebih tinggi. 2. Banyaknya kebutuhan sekunder dan
tersier muncul, seperti kendaraan pribadi, layanan kami, pakaian bermerek, dan asuransi kesehatan. 3. Kebutuhan akan menggunakan waktu juga besar sehingga kebutuhan seperti jasa antar makanan, laundry, dan lainnya. Desa. 1. Pendapatan cenderung lebih rendah dan biaya hidup relatif lebih murah. 2. Kebutuhan lebih fokus pada yang primer, makanan, pakan, dan kesehatan. 3. Banyak hal dipenuhi secara mandiri, contoh bertani sendiri untuk makanan tidak bergantung pada listrik atau layanan modern lainnya secara total. 3. Aspek budaya kota. Budaya orang di kota lebih suka belanja banyak dan sering mementingkan diri sendiri. 2. Kebutuhan orang ingin punya barang mahal untuk lebih kaya, mobil mewah, HP terbaru, pakaian bermerek lebih tinggi. 3. Kebutuhan berkeagamaan bisa saja menurun atau terganti oleh kebutuhan hiburan. Desa. 1. Budaya hidup sederhana dan bersama-sama lebih terasa. 2. Kebutuhan akan kegiatan dan adat dan keagamaan lebih dominan seperti biaya untuk selamat atau tradisi penanti. 3. Kebutuhan rohani dan hubungan sosial menjadi prioritas dibandingkan status materi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kalau gitu Ibu Guru yang tanyakan ya. Menurut kalian apakah masyarakat di pedesaan membutuhkan layanan internet? Tidak selalu. Masyarakat di pedesaan biasanya tidak membutuhkan internet secepat di kota. Alasannya, di kota banyak aktivitas yang butuh internet cepat, seperti bekerja dari rumah, sekolah online, dan hiburan digital. Di pedesaan banyak orang bekerja di luar ruangan atau usaha yang tidak terlalu bergantung pada internet cepat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah hasil kerja kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya duduk di tempat. Kita kasih semangat untuk ke kelompok 3, kelompok 1, dan kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kalau kamu sedang sakit dan lapar, mana yang harus kalian dahulukan? Makan dulu supaya punya tenaga untuk minum obat dan tubuh bisa pulih lebih cepat. Oke, tepuk tangan dulu. Jika kamu adalah Pak Samsudin, kebutuhan mana yang akan kamu prioritaskan? Oke, silakan. Yaitu 1. Makanan pokok dan air bersih. 2. Biaya pengobatan untuk sehari yang sedang sakit. 3. Uang sekolah anak. Karena itu adalah kebutuhan utama untuk hidup sehat, menjaga pendidikan anak, dan merawat keluarga yang sedang sakit. Kebutuhan lain bisa ditunda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kamu boleh memiliki ingin tinggal di kota atau desa? Siapa? Wah, silakan. Saya ingin bisa merasakan keduanya. Tinggal di kota itu enak karena fasilitasnya lengkap, tapi tinggal di desa juga menyenangkan karena alamnya indah dan tidak ramai. Menurut saya yang penting adalah bersama keluarga, hidup bahagia dimanapun tempatnya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kumpul LKPD-nya ke Ibu Guru. LKPD-nya.
Oke, Ibu Guru akan membacakan ya soal lalu kalian menjawab. Pilihan ganda 1 soal dan esai 1 soal. Bu Guru akan bacakannya, nanti kalian jawab di kertas masing-masing. Oke, yang pertama, kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat, bisa baca di situ ya? Bisa. Sabar ya, Ibu Guru kasih jelas dulu. Bisa ya? Bisa baca? Oke, Ibu Guru baca ya. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup disebut yang pertama, A. Kebutuhan tersier, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan primer, dan D. Kebutuhan masa mendatang. Silakan menjawab salah satunya. Tulis di kertas. Silang yang mana, pilih salah satu saja ya. Oke, sudah? Sudah tulis. Oke, yang kedua. Pilih salah satu A atau B atau C atau D. Yang kedua, kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam hidup jiwa jika tidak terpenuhi disebut yang pertama A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan rohani, C. Kebutuhan masa yang akan datang, D. Kebutuhan mendesak. Silakan pilih salah satu jawaban. Sudah? Sudah tulis ya? Oke, yang ketiga. Kebutuhan berdasarkan sifat bendanya menjadi. Yang pertama A. Pilih ya, kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. B. Kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok. C. Kebutuhan sekaran dan kebutuhan mendesak. D. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Silakan pilih salah satunya. Untuk nomor 3. Silakan pilih A atau B atau C atau D. Silakan pilih salah satunya. Itu semua wajib jawab ya. Nanti dikumpulkan. Yang nomor 3, 4 ya. Sekarang 4. Nomor 4, contoh kebutuhan tersier adalah yang pertama A. Makanan dan minuman, B. Mobil mewah, C. Kipas angin, D. Pendidikan anak. Silakan pilih yang mana. Lima, jembatan, jalan raya, sekolah umum, dan rumah sakit merupakan contoh kebutuhan. A. Individu, B. Sekunder, C. Kelompok, D. Jasmani. Silakan pilih jawabannya. Sudah? Oke. Yang berikut sekarang uraian singkat ya. Apa itu kebutuhan? Lalu jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Silakan jawab.
Tulis di kertas ya. Ini, apa itu kebutuhan? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Sudah? Lanjut saja. Ya, Bu. Oke. Sebutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Sudah? 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 Siapa yang belum? Tulis ya, di situ. Mana? Sudah? Mana buku? Oke, nomor 4. Kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga agar tidak menimbulkan masalah disebut kebutuhan. Oke, silakan tulis di kertas ya. Yang nomor 5, ibadah rekreasi, membaca buku merupakan contoh dari kebutuhan. Silakan kerja. Kalau yang belum berarti lihat pertanyaannya di sini saja. Yang ABC kan semuanya sudah ya. Silakan isi yang esai. Bu Guru akan kasih waktu 5 menit dari sekarang, dikumpulkan ya ke depan. 5 menit sudah dikumpulkan di Ibu Guru punya meja. Mana jawabannya? Oh ini ya. Bagus, bagus. Jawabannya. Oh ini Fahri jawabannya ini ya. Mana Fani? Oke. Fani sudah menjawab ya. Mana lagi? Waktu tinggal 3 menit ya. Oh ini ya jawabannya. Oke, oh ini. Punya kamu mana? Oh ini sudah. Oh iya. Oke, oh ini ya. Mantap. Oke. Oke. Mana? Mana jawabannya? Ibu. Oh iya. Oke, silakan kumpul jawabannya di ini. Jawabannya di depannya. Ibu ambil saja di meja kalian ya, biar waktunya. Coba Ibu Guru lihat jawabannya. Oke. Oke, mana? Oke. Oke. Mana punya kamu? Oke. Oke, jawabannya bagus-bagus semuanya. Berarti kalian sudah paham ya? Ya, Bu. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya, tergantung intensitasnya atau dengan caranya. Prioritas kebutuhan harus dilihat dari beberapa pentingnya dan mendesaknya. Setiap orang punya pilihan dan cara hidup yang berbeda, dan semua bisa dibahagiakan asalkan tahu cara bersyukur dan berbagi. Bagaimana kamu bisa membantu teman yang belum bisa memenuhi kebutuhannya? Misalnya tidak punya bekal atau perlengkapan. Oke, silakan. Saya bisa membantu teman dengan berbagai bekal
meminjamkan alat tulis atau mengajaknya belajar bersama, supaya dia tidak merasa sendirian dan tetap semangat sekolah. Oke, tepuk tangan. Ada yang belum mengerti materi ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan materi ini? Mungkin belum jelas? Ya, silakan. Kalau uangnya sedikit, apa yang harus kita lakukan agar kebutuhan penting tetap dipenuhi? Kalau uangnya sedikit, kita harus memilih dan menggunakan kebutuhan yang paling penting. Seperti makanan, kesehatan, pendidikan. Kita harus bisa menghemat, mengeluarkan, misalnya dengan tidak membeli pakaian. Misalnya dengan tidak membeli barang yang tidak perlu. Dan mengutamakan uang dengan baik supaya kebutuhan yang penting tetap terpenuhi. Oke, silakan kalian merefleksikan materi yang hari ini kalian dapat pahami. Bu Guru kasih waktu 1 menit ya. Sudah? Apa yang kalian pahami pada materi ini yang salah satunya yang kalian bisa ingat sampai sekarang? Oke, silakan kumpul ke depan. Semuanya kumpul. Oke, yang lain? Oke, terima kasih. Oke, poin-poin yang penting dari materi pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup dengan baik dan nyaman. B. Kebutuhan manusia berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi, lingkungan tempat tinggal, dan cara hidup yang bekerja. Jenis-jenis kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan yang berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu apa? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan apa? Sekarang. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Yang ketiga, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan berdasarkan berdasarkan sifatnya ya. Ada berapa tuh tadi? Ada 2, yaitu kebutuhan apa? Jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Setiap orang bisa hidup bahagia dengan cara yang berbeda. Antaranya bersyukur, berbagi, dan mengatur kehidupannya dengan baik.
Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik. Pada hari ini, Ibu Guru sangat senang karena kalian aktif bertanya dan menjawab dan berdiskusi dengan baik. Hari ini, Ibu Guru sangat senang dan bahagia karena kalian sudah mengerti dengan pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan dengan bermacam-macamnya. Dan kita harus bisa memilih mana yang paling penting. Semoga kita hari ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar, jangan takut bertanya kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti. Ibu Guru percaya kalian semua adalah anak-anak yang baik dan bisa berpikir bijak dan bertindak baik. Sampai jumpa di pelajaran seterusnya. Oke, materi yang berikutnya untuk pertemuan berikut ya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Oke, kita buat ice breaking ya, agar kita lebih semangat lagi sebelum kita mengakhiri materi ini. Oke, silakan maju Fani. Ayo maju. Oh, Fani kakinya lagi sakit ya. Oke, kalau gitu Rifda, silakan maju. Oke, ikuti Ibu Guru ya. Contoh seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, sekali lagi biar kita tambah semangat sebelum kita menyelesaikan materi ini. Oke, silakan Rifda. Tepuk 1, 2, dan 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Oke, ada Ibu Guru suruh ketua kelas saja ya yang pimpin doa. Silakan baca doa dulu. Duduk yang rapi ya biar kita baca doa. Teman-teman, mari kita berdoa setelah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Namaste, Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.